Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurnia Sandi. Di sini saya akan memberikan pengertian mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetik dengan sel induknya. Proses ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatik dan berperan penting dalam tumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi aseksual pada organisme multisel. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani. Di sini saya akan menyebutkan 4 fungsi mitosis. 1. Pertumbuhan, menambah jumlah sel sehingga organisme bertambah besar. Contoh, tubuh manusia bertambah tinggi. 2. Perbaikan dan regenerasi, mengganti sel yang rusak atau mati. Contoh, sel kulit yang terkelupas diganti sel baru. 3. Reproduksi aseksual, menghasilkan individu baru tanpa pembuahan. Contoh, amoeba membelah diri. 4. Menjaga kestabilan genetik. Sel anak memiliki jumlah kromosom sama dengan sel induk. Informasi genetik tetap terjaga. Perkenalkan, nama saya Mayang Raisya Aulia dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tahapan mitosis. Tahapan mitosis ada 4 tahap utama dan 1 tahap akhir. Yang pertama, profes kromosom mulai memadat, benang spindel terbentuk, membran inti mulai menghilang. Yang kedua, metafase, kromosom berjejer di bidang ekuator atau tengah sel. Yang ketiga, anafase, kromotip saudara ditarik ke kutub berlawanan oleh benang spindel. Yang keempat, telofase, kromosom kembali mengendur, membran inti terbentuk lagi di tiap kutub. Yang kelima atau yang terakhir, sinokinesis, pembelahan sitoplasma menghasilkan 2 sel anak identik. Perkenalkan, saya Raisa Rea Oktara. Saya akan menjelaskan tujuan dari terjadinya mitosis. Jadi, mitosis itu punya beberapa tujuan penting. Pertama, untuk pertumbuhan. Semakin banyak sel yang membelah, tubuh kita bisa bertambah besar. Kedua, mitosis berfungsi untuk perbaikan jaringan. Kalau ada sel yang rusak karena luka, sel baru akan menggantikannya. Ketiga, fungsi untuk regenerasi, yaitu menumbuhkan kembali bagian tubuh-tubuh tertentu. Contohnya, ekor kadal yang putus bisa tumbuh lagi. Keempat, mitosis juga penting untuk menggantikan sel-sel yang mati atau tua. Misalnya, sel kulit kita yang setiap hari rontok, itu diganti terus dengan sel yang baru. Mitosis juga menjaga supaya jumlah kromosom tetap stabil, jadi sel anak punya kromosom sama dengan sel induknya. Dan terakhir, pada organisme uniseluler seperti amoeba, mitosis dipakai untuk reproduksi aseksual atau memperbanyak diri tanpa pasangan. Halo, perkenalkan, nama saya Nabila. Saya akan membacakan tentang ciri-ciri mitosis. 1. Terjadi pada sel somatik. Mitosis terjadi pada sel somatik atau sel tubuh yang berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan, dan penggantian sel. 2. Menghasilkan 2 sel anak yang identik. Mitosis menghasilkan 2 sel anak yang identik dengan sel induknya. 3. Jumlah kromosom tetap. Jumlah kromosom pada sel anak sama dengan jumlah kromosom pada sel induk. 4. Terdiri dari beberapa fase. Mitosis terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. 5. Menghasilkan sel dengan jumlah kromosom diploid, atau mitosis menghasilkan sel dengan jumlah kromosom 2N sama seperti sel. Perkenalkan, nama saya Anini Kirana Febriani dari MIPA 4. Kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai contoh mitosis. Contoh mitosis terbagi menjadi 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama ada profase. Profase mempunyai kromosom yang terlihat jelas karena memadat kondensasi. Membran inti sel mulai menghilang, benang spindel terbentuk dari sentriol yang bergerak ke kutub sel berlawanan. Metafase, kromosom tersusun rapi di bidang ekuator tengah sel. Benang spindel menempel pada sentromer setiap kromosom. Tahap ini penting agar pembagian kromosom kedua sel anak seimbang. Anafase, kromatis saudara atau dalam kurung hasil replikasi kromosom ditarik oleh benang spindel menuju kutub sel yang berlawanan. Jumlah kromatik yang bergerak ke setiap kutub banyak dan sel mulai memanjang. Telofase, kromosom mulai mengundur kembali menjadi kromatin. Membran inti dan nukleus terbentuk kembali tahap kutub. Spindel menghilang dan proses pembelahan sitoplasma dalam kurung sitokinis biasanya terjadi menghasilkan 2 sel anak identik.